Kisah Nyata Hantu di 13 Kota oleh Argo Wikanjati. Hantu di toko buku. Pagi itu, Parno, bukan nama sebenarnya, datang lebih awal sesudah menyimpan barang-barang pribadi di loker karyawan. Segera ia mengambil peralatan tempurnya seperti biasa, alat pel dan pewangi lantai. Sebagai karyawan bagian cleaning service, tentu saja ia terbiasa dengan jam kerja yang lebih awal dari karyawan pada bagian lain, karena tugasnya memang menyiapkan suasana toko yang bersih sebelum konsumen berdatangan untuk berbelanja. Suasana toko buku yang berlantai 4 itu masih sangat renggang ketika Parno mulai bekerja. Beberapa karyawan bagian cleaning service yang masuk satu shift dengannya belum ada yang terlihat datang. Pas satpam yang bertugas jaga pun masih ngantuk-ngantukan di posnya ketika tadi Parno datang. Hari memang masih terlalu pagi, pikirnya. Dengan bersemangat, tak ia hiraukan suasana sepi itu, dan terus saja ia mengepel di sela-sela rak buku yang berjajar. Namun, tiba-tiba pandangannya terhenti di salah satu sudut ruangan. Tepat lurus di ujung selarak buku yang sedang ia bersihkan, di situ tampak tumpukan abu yang berserak tidak rata seperti baru saja ditumpahkan dengan sengaja. Abu tersebut berwarna kelabu pekat dan ada beberapa bagian yang berwarna coklat kemerahan. Ia mulai berpikir, siapa juga yang sengaja membuang abu-abu tersebut di dalam toko, lantai 4 pula. Jika abu rokok, mengapa sebanyak itu? Karena penasaran, ia mencoba memegang abu tersebut. Terkejut bukan kepalang, ia merasakan tangannya hangat ketika menyentuhnya. Ya, abu tersebut masih dalam keadaan hangat, seolah belum terlalu lama terbakarnya. Dan tiba-tiba pula ia menangkap bau anyir amis pelan-pelan meniup dari arah belakang. Parno segera memalingkan badannya. Aneh, tidak ada siapapun di situ. Yang tampak hanya rak-rak buku yang berjajar rapi memanjang. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin saja itu bau bangkai hewan yang terselip di antara rak-rak buku yang sekian banyaknya. Atau bau tersebut berasal dari udara yang masuk dari lubang-lubang plafon penyalur udara ke dalam ruangan tersebut. Mungkin saja. Ia segera bangkit dan meneruskan pekerjaannya, membersihkan abu di sudut ruang tersebut dan segera merampungkan bagian-bagian ruangan lain. Peristiwa yang baru saja ia alami tersebut kemudian sengaja ia simpan di dalam hati saja. Parno hanya tidak ingin menimbulkan suasana tidak nyaman di tempat bekerja. Selama beberapa minggu ia menyimpan rahasia itu untuknya sendiri. Sampai akhirnya di sebuah malam ketika Parno mendapat shift kerja malam. Waktu itu ia tergesa-gesa pulang dan lupa meninggalkan handphonenya di loker karyawan. Ketika sudah sampai di rumah kontrakannya ia baru teringat. Padahal jarak antara kontrakan dengan toko buku lumayan jauh. Namun mengingat pentingnya handphone tersebut untuk berhubungan dengan pacarnya, ia segera bermaksud kembali lagi untuk mengambilnya. Waktu itu sudah menjelang pukul 11 malam. Ketika ia sampai di toko buku, ia segera meminta izin kepada security untuk mengambil handphonenya yang tertinggal. Karena sudah saling percaya, Parno langsung diberikan kunci untuk segera masuk ke dalam ruang ganti karyawan sendirian. Suasana sudah sangat sepi karena semua karyawan shift malam memang sudah pulang dari 1 jam yang lalu. Dan baru saja ia hendak membuka loker, kejadian yang aneh tiba-tiba terjadi. Anyir bau amis yang pernah ia cium beberapa waktu yang lalu itu kembali datang menyeruak. Dan ketika ia melihat ke arah lantai, ia kembali melihat abu-abu berserakan. Namun kali ini membentuk telapak-telapak langkah berjalan. Meskipun tidak terlalu jelas itu telapak kaki manusia atau hewan, Parno kembali penasaran untuk memegang abu tersebut. Benar saja, seperti kejadian yang lalu, abu tersebut juga masih hangat. Karena penasaran tersebut pula Parno memberanikan diri untuk mencari dari mana asal abu tersebut. Dan ternyata mengarah ke ruang toilet yang berada di ujung ruang. Sayup-sayup, Parno mendengar air yang jatuh ke lantai kamar mandi seperti sengaja dipancurkan. Terdengar pula suara rintihan yang juga sayup, suara perempuan yang merintih seperti menahan sakit.
Seketika itu bulu kuduk Parno meremang. Ia merasakan sebuah kekuatan aneh yang tiba-tiba datang menyerang. Namun dengan keras ia memberanikan diri untuk melunaskan rasa penasarannya. Ia mulai berjalan mendekati ke arah toilet itu. Semakin dekat, semakin kuat pula bau anyir menyerapnya. Mencoba menaklukkan ketahanan dirinya, suara rintihan tersebut juga semakin nyata ia dengar. Rintihan kesakitan yang tertahan. Parno sampai tepat di depan pintu toilet tersebut. Perlahan ia arahkan tangannya pada gagang pintu dan perlahan ia putar untuk membuka. Dan ada di depan matanya sesosok dengan tubuh penuh dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Darah bersimbahan berlelehan pada baju putih panjangnya yang sudah karut-marut tak terbentuk. Sosok itu jongkok di depan bak mandi, menelungkupkan wajahnya di antara kedua lututnya yang penuh darah. Rambut yang panjang tak karuan itu basah oleh air yang sepertinya sengaja dikucurkan lewat sebuah kaleng berlubang dari pinggir bak, sehingga di lantai kamar mandi itu tampak genangan tipis darah yang mengeluarkan bau amis tak tertahankan. Dan sedetik kemudian, karena merasa terusik oleh kedatangan seseorang, sosok tersebut memalingkan wajahnya. Tampak di hadapan Parno kini sosok makhluk yang sangat mengerikan. Mukanya hancur tak karuan seperti habis terbakar. Wajah itu seakan meleleh karena dicabik-cabik dengan benda kasar sehingga bagian-bagiannya seperti mata, hidung, dan mulut itu tidak seperti porsinya lagi, sangat mengerikan. Bola mata kemerahan yang seolah akan terlepas dari kelopaknya itu memandang lurus ke arah Parno berdiri, seolah-olah ingin menyerap tubuh Parno bulat-bulat. Parno yang sedari tadi terpaku kekuatan itu, tiba-tiba tersadar. Entah kekuatan dari mana tiba-tiba pula ia hempaskan pintu tersebut dan segera berlari keluar dari ruangan ganti itu sambil berteriak-teriak tak karuan. Sesampainya di luar ruangan, dua orang security yang bertugas jaga malam saat itu keheranan melihat Parno keluar dari dalam dengan keadaan yang kacau. Mereka segera menolong Parno dan menanyainya ada apa di dalam. Teriakan Parno juga sempat mengundang beberapa orang kampung yang sedang nongkrong untuk datang mendekat. Setelah ketakutan Parno sedikit mereda, ia mulai menceritakan keadaan yang ia alami. Dan segera saja mereka beramai-ramai memeriksa keadaan di dalam toilet ruang ganti itu. Namun, aneh ketika mereka sampai di toilet tersebut tidak ada sesosok makhluk seperti cerita Parno tadi. Keadaan di loker pun normal-normal saja. Tidak ada abu berserak dan bau amis yang tadi ditemui Parno. Mereka sempat menduga bahwa kejadian barusan hanya halusinasi Parno saja. Mereka semua bubar dan Parno pulang diantarkan salah satu security. Tinggal seorang security berada di posnya dan orang-orang kampung juga kembali nongkrong di tempatnya tadi. Namun dari salah satu orang kampung tersebut kemudian membuka sebuah cerita misteri tentang gedung toko buku tersebut. Bahwa beberapa orang yang lewat tengah malam di situ konon pernah mendengar sayup-sayup suara orang merintih kesakitan. Juga bau anyir amis bangkai meskipun hanya sayup-sayup. Orang-orang menduga suara tersebut berasal dari arwah-arwah orang yang meninggal saat kejadian kebakaran di toko buku tersebut pada saat kerusuhan Mei 1998. Arwah-arwah tersebut meskipun tidak pernah mengganggu penduduk sekitar, namun terkadang menimbulkan rasa takut juga ketika hendak keluar malam hari. Tidak semua yang berada di situ pernah mendengar cerita tersebut. Namun karena baru saja terjadi satu kejadian aneh yang dialami oleh Parno, maka mereka jadi memiliki pikiran mistis terhadap gedung yang ada di dekat mereka itu. Sementara itu, pos security Pak Tukijo yang sendirian menunggu temannya yang sedang mengantar Parno tak ambil pusing dengan kejadian barusan. Ia asik saja menyaksikan pertandingan sepak bola di televisi malam itu. Seperti biasa, jika merasa sedikit mengantuk, ia segera membuat kopi. Segera ia menuju ke ruang belakang pos untuk membuat kopi. Namun, alangkah terkejutnya ia melihat di lantai ruangan itu tampak abu-abu berserakan seperti saja baru ditaburkan dengan sengaja. Bau anyir tiba-tiba menyeruak masuk ke dalam ruangan itu. Dengan penasaran, Pak Tukijo berjongkok untuk memegang abu yang berserak di lantai tersebut. Dan apa yang ia rasakan?
abu itu masih hangat.